Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Ada yang tahu apa itu lingkaran? Jadi, lingkaran adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan satu titik di tengahnya. Titik ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Dengan kata lain, apabila kita memiliki sembarang titik di sisi lingkaran, maka panjangnya akan sama jika ditarik ke titik pusat. Misal, pada gambar di samping, terdapat titik O yang kita asumsikan sebagai titik pusat, kemudian dikelilingnya terdapat titik A, titik B, dan titik C. Apabila jarak dari titik A ke O sama dengan jarak dari titik B ke O dan titik C ke O, maka bangun datar tersebut kita sebut dengan lingkaran. Tahukah kamu, apa saja unsur-unsur pada lingkaran? Ada banyak sekali unsur-unsur pada lingkaran, seperti tali busur, diameter, jari-jari, sudut pusat, sudut keliling, juring, tembereng, apotema, segi 4 tali busur, lingkaran dalam segitiga, dan lingkaran singgung segitiga. Nah, untuk memahami unsur-unsur tersebut, ayo perhatikan penjelasan pada video ini. Unsur lingkaran yang pertama adalah tali busur. Tali busur adalah segmen garis, yang titik-titik ujungnya adalah dua titik pada lingkaran. Misalkan, pada lingkaran di samping, kita mempunyai titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kemudian, kita tarik garis dari titik A menuju titik E, maka ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini disebut dengan tali busur. Bagaimana dengan garis yang menghubungkan titik B ke titik D, dan garis yang menghubungkan titik A ke titik E? Semua segmen garis tersebut juga disebut dengan tali busur. Hal ini karena kedua garis tersebut menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Unsur lingkaran yang berikutnya adalah busur. Busur lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Dengan kata lain, busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian yang berada di antara dua titik tertentu dari lingkaran. Busur dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur mayor atau busur yang lebih dari setengah lingkaran dan busur minor atau busur yang kurang dari setengah lingkaran. Pada lingkaran di samping kami telah menandai daerah busur mayor dan busur minor dengan warna merah dan warna hijau. Menurut kalian yang mana ya, busur mayor dan busur minor? Busur minor atau busur kecil AB ditandai dengan daerah berwarna merah. Sedangkan busur mayor atau busur besar ditandai dengan daerah berwarna hijau. Sehingga, dapat kita definisikan bahwa, busur kecil AB pada suatu lingkaran yang berpusat di O, adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran, yang merupakan gabungan dari titik A, titik B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam suatu sudut pusat AOB. Busur besar AB pada suatu lingkaran yang berpusat di O, adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran yang mana merupakan gabungan titik A, titik B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah luar suatu sudut pusat AOB. Bagaimana dengan ukuran busur besar dan busur kecil? Ukuran busur kecil atau ukuran busur minor adalah ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Sementara itu, ukuran busur besar atau busur mayor adalah 360 derajat dikurangi ukuran busur kecil yang mempunyai titik-titik ujung yang sama seperti busur besar. Unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah tali busur sedemikian hingga salah satu titiknya adalah titik pusat lingkaran. Artinya, ketika kita memiliki dua titik pada lingkaran yaitu titik A dan titik B. Kemudian, kita tarik garis dari titik A menuju titik B yang melalui titik O atau titik pusat lingkaran, maka segmen garis AB ini kita sebut dengan diameter. Kemudian, titik A dan B disebut dengan titik diametral. Titik diametral adalah dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter. Unsur lingkaran yang berikutnya adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah segmen garis yang ditarik dari sembarang titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran itu sendiri. Misalnya, pada lingkaran yang berpusat di O, terdapat titik A di kelilingnya. Maka, garis yang menghubungkan titik A ke titik O disebut dengan jari-jari. Contoh lainnya, misalkan kita memiliki titik B, titik C, dan titik D. Maka garis yang menghubungkan titik B ke titik O, titik C ke titik O, dan titik D ke titik O disebut dengan jari-jari. Unsur yang berikutnya adalah sudut pusat lingkaran.
Sudut pusat lingkaran didefinisikan sebagai suatu sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran dan kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran itu sendiri. Misalnya, sudut AOB, sudut AOC, dan sudut BOC pada lingkaran di samping. Selain itu, unsur pada lingkaran yang berikutnya adalah sudut keliling lingkaran. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan yang menjadi kaki sudutnya adalah tali busur. Contohnya adalah sudut ACB pada lingkaran di samping. Lingkaran juga memiliki sudut keliling luar. Sudut keliling luar sebuah lingkaran adalah sebuah sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran, sementara itu, kedua kaki sudutnya memotong lingkaran itu. Misalnya sudut ACB. Unsur berikutnya pada lingkaran adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Dengan kata lain, juring adalah irisan lingkaran yang terlihat seperti potongan kue atau potongan pizza, di mana dua sisi lurusnya adalah jari-jari lingkaran, dan sisi melengkungnya adalah bagian dari keliling lingkaran atau busur lingkaran. Contohnya, pada lingkaran di samping, terdapat juring COD, di mana juring ini dibatasi oleh jari-jari CO dan jari-jari DO, serta satu busur CD. Selain juring, terdapat juga unsur yang disebut dengan tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereng terbentuk ketika sebuah tali busur membagi lingkaran menjadi dua bagian. Satu bagian tersebut adalah tembereng. Pada lingkaran di samping, terlihat bahwa terdapat tembereng AB, ditandai dengan daerah berwarna kuning, yang dibatasi oleh sisi melengkung atau busur AB dan tali busur AB. Unsur yang berikutnya adalah apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari sudut pusat lingkaran ke tali busur. Apotema selalu berada di dalam lingkaran, dan membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang. Misalnya garis OE. Unsur yang berikutnya adalah lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang dilukiskan di dalam segitiga demikian hingga ketiga sisi segitiga itu menyinggung lingkaran. Contohnya pada gambar di samping terlihat bahwa lingkaran dan segitiga bersinggungan di titik A, B, dan C. Selain lingkaran dalam segitiga, lingkaran juga memiliki unsur yang disebut dengan lingkaran singgung segitiga. Lingkaran singgung segitiga adalah lingkaran yang menyinggung sebuah sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya pada suatu segitiga. Letak lingkaran pada lingkaran singgung segitiga adalah berada di luar daerah segitiga. Contohnya, dapat dilihat pada gambar di samping. Unsur lingkaran yang berikutnya adalah segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik sudutnya terletak pada busur lingkaran. Contoh, sebuah lingkaran memiliki titik-titik A, B, C, dan D pada kelilingnya. Apabila kita menghubungkan titik-titik ini, maka akan terbentuk bangun datar segi empat, yang disebut dengan segi empat tali busur ABCD. Selain segi empat tali busur, lingkaran juga memiliki unsur yang disebut dengan segi empat garis singgung. Segi empat garis singgung adalah segi empat yang sisinya menyinggung lingkaran. Dengan kata lain, setiap sisi dari segi empat tersebut bersinggungan dengan lingkaran di dalamnya pada satu titik. Ketika membahas mengenai geometri, maka kita tidak akan terlepas dari pembahasan kekongruenan. Maka dari itu, bagaimana kekongruenan pada lingkaran? Lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya sama. Contohnya, lingkaran dengan panjang jari-jari sama. Misalkan kita memiliki dua lingkaran yang mana jari-jari lingkaran pertama adalah R, dan jari-jari lingkaran kedua adalah R. Karena panjang jari-jari lingkaran pertama sama dengan panjang lingkaran jari-jari kedua, maka disimpulkan bahwa kedua lingkaran ini kongruen. Sedangkan, busur-busur yang kongruen adalah busur-busur pada lingkaran yang sama, misalnya busur AB dan busur BC pada lingkaran di samping. Wah, tadi kita sudah belajar banyak yang mengenai konsep lingkaran, dan unsur-unsur lingkaran serta definisinya. Untuk video ini sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dalil yang berkaitan dengan lingkaran pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.